Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi kami dari wabarakatuh. mahasiswa Universitas Riau Kepulauan, Unrika, Fakultas Teknik Industri, kelompok tugas 12 mata kuliah perencanaan eksperimen atau Design of Experiment DOE, dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Insinyur Abdullah Marjani, STMT. Baik, dalam video kali ini kami akan membahas tentang blocking and confounding in 2K factorial design menggunakan Minitab dengan referensi buku Design and Analysis of Experiment karangan Douglas C. Montgomery dengan contoh soal 7.2, 7.5, dan 7.7. Baik, sebelum video ini kita lanjutkan, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kita terlebih dahulu. Yang pertama Mas Wasiun dengan NIM 2510140013. Kemudian Mas Andrian R. Febrianto dengan NIM 2510140025. Kemudian Mbak Muftia Mukhtar dengan NIM 2510141117. Kemudian Mbak Silmi Faridatul Husna dengan NIM 2510141153. Kemudian dengan saya sendiri Budi Sulistyo dengan NIM 2510141174. Baik, untuk slide pertama eh, saya akan coba menjelaskan soal 7.2 dengan merefer ke contoh soal 6.9. Untuk bagian A, interpretasinya, faktor A atau bit size sangat signifikan atau pi sama dengan 0,000. Bit size besar menghasilkan getaran jauh lebih tinggi. Untuk faktor B atau speed, marginalnya P sama dengan 0,07. Efek kecepatan tidak terlalu kuat jika sendirian. Interaksi A, P sangat signifikan. P sama dengan 0,000. Efek speed tergantung pada ukuran B. Untuk contoh soal yang 7.2 yang B, ini bisa kita lihat ada grafiknya. Untuk interpretasinya yang pertama, grafik yang pertama, normal probability plot of residual. Titik residual menyebar mendekati garis lurus. Ini ya, berarti ya, mendekati garis lurus. Eh, Residual mengikuti distribusi normal. Asumsi normalitas terpenuhi. Untuk yang residual versus fitted, yang cat yang di bawahnya, polanya acak. Tidak ada funnel pattern. Untuk asumsi homogenitas varian terpenuhi, model ANOVA valid. Untuk soal selanjutnya, untuk yang C, ada dua ini juga. Ketika bit kecil atau A minus, perubahan speed tidak banyak mengubah getaran. Antara range-nya 16,10 sampai 14,93. Ketika bit besar atau A plus, speed tinggi menyebabkan lonjakan getaran besar 24,03 sampai 40,28. Jadi grafik akan bersilangan menunjukkan interaksi yang kuat. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Wasiun untuk soal 7.7. Untuk Mas Wasiun, persilakan. Oke, terima kasih Pak Budi atas kesempatan dan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal 7.7 merefer dari remaknya di soal 6.30.
Diketahui sebuah percobaan dilakukan di sebuah pabrik fabrikasi semikonduktor untuk meningkatkan yield. Ada 5 faktor masing-masing pada 2 level. Dipelajari faktor dan levelnya dapat dijabarkan sebagai A. Pengaturan apertur besar dan kecil. Terus B. Waktu eksposur 20% di bawah normal atau 20% di atas normal. Sedangkan C. Waktu pengembangannya dia di 30 dan di 45 detik. Terus untuk D dia untuk ukuran maskingnya kecil atau besar, dan E waktu attach-nya di 14,5 menit dan 15,5 menit. Nah, di sini ada soal untuk di poin A, buatlah plot probabilitas normal dari estimasi efek. Efek mana yang tampak besar, dan setelah dikerjakan di aplikasi Minitab, kita mendapatkan hasil interpretasinya sebagai berikut. Yang pertama, efek yang besar. Deviasi jauh dari garis normal. Yang C, development time. Terus D, masking dimensionnya. Dan CD untuk interaksinya. Di sini terdapat efek yang paling besar adalah di B. Sedangkan yang paling kecil itu di faktor A. Terus untuk soal yang B, lakukan analisis varian ANOVA untuk mengonfirmasi temuan Anda pada bagian A. Dan hasilnya sama. Bentar. Yang dari A itu hasilnya hampir sama dari dari hasil jawaban yang A, yaitu efek yang paling besar jauh dari garis normal, dan C development time, D masking dimension, CD interaksi, terus B, C, dan B, sedangkan E lebih sedikit berpengaruh. Faktor yang terkecil adalah A. Oke Pak, next. Pak Budi, next slide Pak. Ya. Ya. Dan untuk yang pertanyaan C, tulis model regresi yang menghubungkan yield dengan variabel proses yang signifikan. Model dari efek signifikannya Y sama dengan B0 plus BC, C plus BDD plus beta BB plus BC. Minitabnya menampilkan koefisien atau nilai spesifik tergantung output. Dan sedangkan untuk yang D, untuk plot residual pada kertas probabilitas normal, apakah plot tersebut memuaskan? Di sini eh, titiknya mengikuti garis atau model cukup baik. Berarti dia dapat disimpulkan itu memuaskan karena tidak ada pola sistematik pada residual versus fit. Asumsinya jadi terpenuhi. Untuk yang pertanyaan E, plot residual terhadap yield prediksi dan terhadap masing-masing dari 5 faktor. Berikan komentar pada plot tersebut. Di sini tidak terlihat pola melengkung, jadi model linear valid. Terus untuk residual tersebar merata. Jadi dapat kita asumsikan tidak ada heteroskodastisitasnya, jadi model layak digunakan. Next Pak. Eh, terus, ya udah. Untuk soal yang F, interpretasikan setiap interaksi yang signifikan. Di sini faktor yang paling berpengaruh, yang paling kuat adalah yang pertama itu C di development time. Sedangkan yang tidak signifikan adalah
A, AB, AC, AD, AE, DE, CE, dan BE karena semuanya kecil. Terus untuk yang G, apa rekomendasi Anda mengenai kondisi operasi proses? Berdasarkan data yang kita kerjakan di aplikasi Minitab, menghasilkan efeknya C di level tinggi meningkatkan yield 45 second lebih baik. Terus yang D di level tinggi juga meningkatkan yield. Untuk yang B tinggi juga lebih baik. Dan kita harus menghindari kombinasi buruk BC pada level tertentu. Terus untuk yang poin H, eh, proyeksikan rancangan 2/5 pada masalah ini menjadi rancangan 2K dalam faktor-faktor yang penting. Buatlah sketsa rancangan tersebut dan tunjukkan rata-rata dan rentang yield pada setiap run. Apakah sketsa ini membantu dalam menginterpretasikan hasil percobaan? Dan dari hasilnya, sketsa pada pola interaksi akan memperjelas bahwa C dan D paling dominan. Terus ada interaksi BC dan CD. Dan E-nya efek paling kecil. Terus untuk A dapat dihilangkan dari mod. Sekian dari saya, Pak Budi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, terima kasih Mas Masyun untuk penjelasannya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami Mas Andrian. Untuk Mas Andrian, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Saya lanjutkan untuk soal 7.5 di mana soal ini merujuk pada soal dari 6.11. Jadi untuk soal yang A ini kita disuruh untuk mengestimasikan faktor efeknya di mana berdasarkan hasil uji coba yang kita lakukan di Minitab kita dapat asumsi dari efek faktornya di mana untuk yang pertama itu ada faktor A atau bit size-nya ini sangat signifikan hasilnya karena bisa kita lihat bahwa p-value-nya ini itu di bawah dari 0,05. Kemudian untuk faktor B atau cutting speed-nya ini juga sangat signifikan karena p-value-nya ini juga di bawah dari 0,05. Kemudian ada interaksi A dan B atau AB ini juga signifikan karena hasil dari p-value-nya ini itu di bawah dari 0,05. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya bahwa faktor mana yang paling dominan untuk soal yang B. Jadi untuk faktor yang paling dominan itu adalah faktor A dan B karena ini menghasilkan yield yang sangat tinggi ya. Jadi untuk interaksinya juga, interaksi A dan B ini hasilnya juga sangat tinggi. Jadi inilah faktor yang paling dominan karena untuk interaksinya ini nilainya positif, menandakan bahwa efek gabungannya ini berbeda dari jumlah efek tunggal. Next, Pak. Oke, untuk soal selanjutnya kita disuruh untuk membuat plot di mana untuk plot interaksi ini hasilnya setelah kita buat di Minitab, plot ini menunjukkan bahwa garis linear ini tidak sejajar, artinya ada interaksi nyata antara bit size dan speed. Kemudian dari plot ini didapat kombinasi bahwa A itu plus, B itu plus juga. Ini menghasilkan min yield yang tertinggi, di mana 50 sampai 60 tergantung runningannya. Kemudian asumsi untuk dari residual plotnya ini menunjukkan bahwa relatif mengikuti garis normal, artinya tidak ada deviasi yang besar. Kemudian untuk residual versus fit-nya ini juga tidak menunjukkan pola melengkung atau pola sistematik di mana variannya ini tidak acak ya, variannya masih mengikuti dari residual versus fit-nya. Kemudian untuk residual versus run-nya ini juga tidak menunjukkan tren atau korelasi yang berurutan sangat jelas. Kemudian
kita membuat rekomendasi dari soal poin 7.5 ini, di mana rekomendasi ini kita dapat bahwa karena A dan B ini berpengaruh besar dan ada juga interaksinya dari A dan B, jadi untuk operasi rutin disarankan memilih A, bit size, dan B, speed yang tinggi. Ini menjadi kombinasi yang bagus untuk memberikan yield yang tertinggi dalam eksperimen ini. Namun diperhatikan juga dari interaksi karena ada pengaruh A, ini tergantung level B atau sebaliknya. Jadi gunakan kombinasi terbaik dari kedua faktor di level yang tinggi. Sekian penjelasan dari soal 7.5, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Andrian penjelasannya. Baik, demikian penjelasan dari kami mengenai 2K Blocking and Confounding in Factorial Design menggunakan Minitab dengan referensi buku Design and Analysis of Experiment karangan Douglas C. Montgomery dengan contoh soal 7.2, 7.5, dan 7.7. Kesimpulannya, semua contoh-contoh soal di atas bisa kita kerjakan menggunakan Minitab. Baik, sekian video penjelasan tentang 2G Factorial Desain menggunakan Minitab dari kami, mahasiswa Universitas Riau Kepulauan atau UNRIKA, Fakultas Teknik Industri, kelompok tugas 12, mata kuliah Perencanaan Eksperimen atau Design of Experiment, DOE. Ikuti terus video-video kami selanjutnya ya. Sekian dari kami, dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi